Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1198. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tentu saja ini hanyalah waktu rata-rata, karena tidak peduli apa, bahkan zaman terpendek pun tidak akan kurang dari 60 juta tahun. Kata leluhur naga, dia menjelaskan semuanya kepada Kincen. 60 juta tahun, kata Kincen, dia tidak bisa berkata-kata. Ketika dia mendengar kata-kata dari Penatua Gusu sebelumnya, Kincen sangat takut sehingga dia pikir alam semesta akan dihancurkan. Namun sekarang sepertinya itu masihlah jauh. Bahkan jika Kincen menghitung tahun, waktu yang dia alami tidak terlalu lama, dan 10.000 tahun itu sudah cukup lama. Tidak peduli apa, itu bukan alasan bagimu untuk bisa berlindung di klan kegelapan, kata Kincen seraya melangkah keluar dan matanya dingin menatap Penatua Gusu. Energi pedang yang tak ada bisa melayang di sekitar Kincen. Melihat itu ekspresi Penatua Gusun menjadi semakin ganas. Anak gila, kata Penatua Gusun, dia menggertakkan giginya dan kemudian, boom. Kekuatan yang mulia terbakar seketika, napasnya tiba-tiba membekak, dan energi yang kuat langsung memutar lalu merobek kekosongan di sekitarnya. Penatua Gusu telah melihat bahwa yang terkuat di sini adalah Kincen. Tidak ada orang lain yang menjadi lawannya, dan anak ini sangat aneh. Segera lapisan cakar berwarna hitam darah muncul di permukaan tangan kanan Penatua Gusu. Cakar tajamnya memancarkan suasana gelap, membuat ruang di sekitar terbelah. Inilah harta karun ras kegelapan. Hentikan dia, kata Penatua Yehe, dia menus dingin dan buru-buru terbang untuk bertarung bersama Kincen dan juga yang lainnya. Jika Kincen terbunuh maka semuanya akan berakhir dan dunia ini akan sepenuhnya dikendalikan oleh Penatua Gusu. Boom, Kincen meraung, auranya meroket menyebabkan ruang di sekitarnya langsung terpelintir dan terkoyak, dan kekuatannya tidak kalah dengan Penatua Gusu. Bagaimana itu mungkin? Kata Penatua Gusu, dia menunjukkan keterkejutan. Kamu memiliki tingkat kultivasi seperti itu, tetapi di bawah berkah kekuatan gelap ini, aku pasti bisa menghancurkanmu. Kata Penatua Gusu dengan darah yang melonjak padanya. Penatua Gusu membuat jurus pamukasnya yang besar. Di sisi berlawanan, Kincen juga sedang mempertimbangkan bagaimana cara mengalahkan Penatua Gusu ini. Bukan masalah bagi Kincen untuk bisa mengalahkan dan menangkap Penatua Gusu. Namun Kincen curiga bahwa Penatua Gusu bukanlah satu-satunya mata-mata iblis di sini, dan pasti ada orang lain yang bersembunyi dan itu harus ditemukan. Namun hingga saat ini belum ada seorang pun yang muncul untuk membantu Penatua Gusu. Dengan kata lain, pihak lain seharusnya merasa bahwa Penatua Gusu tidak perlu dibantu. Bocah sialan, matilah, kata Penatua Gusu. Kekuatan terakumulasi hingga batasnya, dan cahaya hitam yang kuat muncul dari tubuh Penatua Gusu. Dan seluruh sosok Penatua Gusu seperti lubang hitam gelap yang dapat melahap segalanya. Dengan anak panah yang meluncur keluar dari tubuhnya, Penatua Gusu meledakkan tangan kanannya dengan cakar hitam yang tajam. Dengan kekuatan kegelapan yang terus melonjak, dia menyatu dengan kekuatan kegelapan, dan cakar hitam yang tak terhitung jumlahnya mengisi kekosongan. Ayo tembak, teriak Penatua Yehe dengan marah, dan sekelompok orang segera menembak satu demi satu. Tetapi kekuatan kegelapan ini sangat menakutkan. Di bawah berkah kekuatan kegelapan, serangan mereka semua pun langsung dihancurkan, dan bahkan mereka satu demi satu langsung diledakkan. Dalam sekejap, termasuk Penatua Yehe, juga banyak penatua yang terkemuka lainnya langsung terluka, dan bahkan beberapa yang mulia dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah bahkan langsung terluka parah. Sekelompok sampah. Nah, lihat, apakah kamu masih belum mati kali ini? Kata Penatua Gusu, dia meraung. Segera bayangan cakar yang berisi kekuatan kegelapan yang menakutkan langsung membanjiri langit dan berubah menjadi iblis hitam yang menakutkan, meledak ke arah Kincen. Hati-hati, banyak para penatua yang memegangi dadanya karena terluka nampak berteriak ngeri. Banyak orang di kejauhan menahan napas dan tidak berkedip. 6 seni pedang reinkarnasi. Kata Kincen, dia mengambil langkah keluar. Kincen memegang pedang tajam di kedua tangannya.
dan menggunakan kekuatan membelah gunung untuk menampilkan 6 seni pedang reinkarnasi dan boom, seberkas udara pedang keluar. Bayangan hantu dewa iblis itu bertabrakan dengan riak udara pedang. Tidak ada suara, tidak ada gelombang kejut. Dunia seolah-olah kehilangan suaranya. Hanya tersisa bola cahaya gelap dan berwarna-warni. Dan di dalam bola cahaya gelap tersebut, bayangan dewa iblis dan riak udara pedang belum menghilang. Tetapi ledakan-ledakan suara masih terdengar di dalamnya. Kedengarannya itu seperti runtuhnya dunia. Hantu dewa iblis itu nampak meledak dengan keras di bawah energi pedang Qingchen. Setelah menembus pecahan yang dihasilkan oleh ledakan bayangan dewa iblis, tiba-tiba pedang itu langsung mengenai dada Penatua Gusu. Kecepatannya sangat cepat sehingga Penatua Gusu pun tidak punya waktu untuk bisa bereaksi. Qingchen ini sebenarnya lebih kuat. Banyak orang pun nampak terkejut sekaligus gembira. Saat ini Penatua Gusu diterbangkan keluar dengan takjub meskipun baju besi pertahanan di dadanya adalah baju besi harta karun panah tingkat atas. Kekuatan yang sangat terkonsentrasi masih membuatnya tidak dapat mengendalikan tubuh dan kekuatannya. Dan tulang rusuknya berderit, dia pun merasakan rasa sakit yang tak tertahankan untuk pertama kalinya. Niat pedang itu menembus armor pertahanan Penatua Gusun, dan organ dalam Penatua Gusu hancur. Segera seteguk darah pun muncrat, dan Penatua Gusun ekspresinya nampak sangat marah. Yah, Penatua Gusu terluka, kita akan menang. Banyak orang yang melihat itu pun seketika gembira. Sementara Qingchen nampak sedikit mengernyit. Di bawah berkah kekuatan kegelapan, Penatua Gusu ini memang cukup kuat dan dia takutnya Penatua Gusu ini telah mendekati rata-rata setengah langkah yang mulia surgawi. Kekuatan kegelapan ini memang sungguh aneh. Itu memungkinkan ahli yang mulia bumi yang kuat untuk bisa mengerahkan kekuatan setengah langkah yang mulia surgawi. Tetapi juga efek penyembuhannya luar biasa. Qingchen dapat merasakan bahwa tubuh Penatua Gusu yang terluka nampak dengan cepat sembuh. Benar saja, hanya terbang terbalik sejauh ratusan mil. Penatua Gusu menghentikan kemundurannya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Dan dia tidak kehilangan kekuatan bertarungnya. Tetapi malah membuatnya lebih kokoh dan menakutkan. Bunuh! Penatua Gusu menjadi gila. Dan kekuatan kegelapan yang besar di tubuhnya berdampak hebat. Dan seluruh dirinya berubah menjadi dewa iblis gelap. Dan dia dengan gila membunuh ke arah Qingchen. Dia saat ini membakar hidupnya dan dia hampir gila. Boom, boom. Keduanya pun bertarung. Kali ini Penatua Gusu dan Qingchen bertarung bersama. Dan dampak mengerikan bahkan tidak dapat menjangkau Penatua Yehe. Banyak Penatua hanya bisa mundur ke dalam formasi Tianjuo untuk mencegah agar tidak terpengaruh. Dampak seperti itu terlalu mengerikan. Jika mereka tidak berhati-hati, bahkan ahli yang mulia pun akan jatuh. Saat ini Qingchen dan Penatua Gusu telah bertarung secara ekstrim, dan keduanya bertarung bersama. Nah Qingchen, dengan kekuatanmu seharusnya mudah untuk memenangkan orang ini. Kenapa lama? Di dunia kacau, Leluhur Naga melihat Qingchen dan Penatua Gusu bertarung dengan panik. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Karena dia tahu bahwa Qingchen adalah eksistensi yang bahkan dapat membunuh ahli yang mulia surgawi biasa. Saya sedang memeriksa apakah ada rekan orang lain di sini, kata Qingchen. Maksudmu ada iblis di kelompok orang ini, kata Leluhur Naga. Dia melihat ahli teratas lainnya dari kejauhan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. Wah, harus kuakui bahwa kekuatanmu melebihi ekspektasiku. Tetapi itu masih jauh dari cukup. Aku telah mencatat akun ini, dan aku akan melaporkannya ke tingkat tinggi. Kata Penatua Gusu, dia tidak bisa menahan Qingchen untuk waktu yang lama. Dan sosoknya pun bergetar, dan dia hendak menyingkirkan Tianju hitam lalu pergi dari sini. Sepertinya, yang lainnya tidak akan muncul. Kata Qingchen, dia menggelengkan kepalanya. Saat ini tidak ada pengkhianat lain yang muncul. Dan jika pertarungan berlanjut, maka lawan tidak akan muncul. Ingin pergi, apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Kata Qingchen, dia berjalan dengan pedangnya. Mendengar itu Penatua Gusu pun mencibir. Aku akui, aku meremehkanmu. Tetapi dengan kekuatan seranganmu, kamu tidak akan dapat menahanku sama sekali. Kata Penatua Gusu. Hah, benarkah? Bagaimana jika aku mengatakan bahwa ini bukan kekuatanku yang sebenarnya? Kata Qingchen yang mencibir. Apa? Itu bukanlah kekuatan Qingchen sebenarnya yang ditampilkan sebelumnya. Sungguh sebuah lelucon.
Pertarungan antara Penatua Gusu dan Qingchen adalah pertarungan yang sangat sengit, yang membuat mereka semua tercengang. Namun sekarang Qingchen memberitahu mereka semua bahwa ini bukanlah kekuatannya yang sebenarnya, dan semua orang pun tidak dapat menerimanya dan merasa terlalu keterlaluan. Penatua Yehe dan yang lainnya saling memandang, nampak mereka sedikit ngeri. Penatua Gusu menus dingin. Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu sombong atau kamu memang benar-benar sombong. Kekuatanmu memang sangat kuat, tetapi kamu tidak akan bisa mematahkan pertahananku sama sekali, kata Penatua Gusu. Benarkah? Anda akan segera tahu apakah yang saya katakan itu benar atau tidak, kata Qingchen. Tetua ini tidak punya waktu untuk bermain denganmu, kata Penatua Gusu. Dia sangat percaya diri dengan pertahanannya, namun dia tetap tidak berani terlalu ceroboh. Ototnya segera menonjol, dan setiap inci ototnya mengandung energi yang menakutkan, yang membuat tubuhnya memperlihatkan lapisan cahaya kristal hitam. Di sisi berlawanan, Qingchen berdiri di kehampaan menghadap ke depan, tidak menghundus pedang atau membuat gerakan, tetapi tatapannya perlahan menajam, mengunci Penatua Gusu. Angin malam menderu dan semua orang di kejauhan menahan napas. Mata mereka semua tertuju kepada Qingchen. Mereka ingin melihat apakah memang kekuatan sebelumnya yang ditampilkan oleh Qingchen bukanlah kekuatannya yang sebenarnya. Bunuh! Dua cahaya dingin melintas di mata Qingchen. Qingchen mengarahkan pedangnya dengan tangan kanannya, dan kekuatan kekacauan di tubuhnya diam-diam beredar dan bergabung menjadi pedang tajam di tangannya. Boom! Pedang energi tajam itu meroket dan berubah menjadi pedang kekacauan yang membumbung ke langit. Bahaya! Kata Penatua Gusu. Kulit kepalanya mati rasa untuk beberapa saat ketika merasakan aura pedang yang sangat menakutkan di depannya, dan kemudian seperti sengatan listrik, dia mati rasa meluas dari bagian atas kepalanya ke bagian bawah kakinya, dan kemudian kembali dari bagian bawah kaki ke bagian atas kepalanya. Ini bukan lagi kesadaran yang mengingatkannya akan bahaya, tetapi fakta naluri. Dalam waktu sesingkat ini, pemikiran belum sempat bergerak. Dia pun mencoba mendesak Tianju Hitam untuk memblokir serangan pedang Qingchen. Tetapi saat berikutnya, aura pedang kacau yang menakutkan meledak ke arahnya, menggulung aura kacau yang meroket, dan mulut Penatua Gusu pun menyemburkan darah berkali-kali, dan dia pun segera diterbangkan keluar ribuan mil ke belakang jauhnya. Penatua Gusu kalah. Banyak orang kuat yang menyaksikan pertempuran itu merasa ngeri dan sedikit bingung. Tingkat serangan macam apa ini? Dengan satu pedang, Penatua Gusu diterbangkan menjauh. Melihat ini, Yang Mulia Mantra juga nampak menarik napas dingin. Sejak Qingchen mempromosikan basis kultivasinya ke ranah Yang Mulia Bumi, dia tahu bahwa Qingchen luar biasa. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Qingchen akan lebih luar biasa daripada yang dia pikirkan. Ini sudah menjadi kekuatan setengah langkah Yang Mulia Surgawi. Sebuah pedang menghantam Penatua Gusu dengan serius. Qingchen segera muncul di depan Penatua Gusu, dan energi pedang yang menakutkan langsung menyapu tubuh Penatua Gusu, menghalangi asal mula Yang Mulia di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya pun dipenjara. Penatua Gusu, apalagi yang ingin kamu katakan? Penatua Gusu tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk bahkan dapat menggerakkan satu jarinya. Dia hanya menatap Qingchen dengan getir. Bagaimana jika kamu mengalahkanku? Hahaha, klan iblis tidak akan membiarkanku mati, kata Penatua Gusu. Untuk kata-kata ini, Anda harus membiarkan Tianjuo tingkat tinggi untuk berbicara. Adapun iblis, jika dia berani datang, saya akan membunuhnya. Qingchen kemudian menangkap Penatua Gusu, dan Qingchen langsung membawa Penatua Gusu ke istana Housen. Di aula Tianjuo, nampak Qingchen muncul di sana, dan di belakangnya Penatua Yehe dan juga para penatua lainnya juga muncul. Saudara Qin, kata Penatua Yehe, dia tampak getir. Jika bukan karena Qingchen, camp Tianjuo-nya akan dianggap sangat berbahaya kali ini. Penatua Yehe, mohon informasikan juga kepada markas besar tepat waktu untuk memberitahu markas besar tentang urusan di sini, dan membiarkan markas besar mengirim ahli untuk menyelidiki urusan Penatua Gusu, kata Qingchen. Baiklah, kata Penatua Yehe. Dia mengangguk. Tanpa sadar, Qingchen saat ini telah menjadi tulang punggung mereka dan tidak ada yang merasa salah. Selanjutnya, mohon juga minta Penatua Yehe untuk mengunci camp Tianjuo ini, dan jangan biarkan siapapun pergi sampai orang kuat dari markas besar tiba,
kata Qin lagi. Ini pun segera menarik bisikan semua orang dan memblokir seluruh camp besar Tianjuo ini. Ini adalah peristiwa besar, bagaimanapun juga mudah untuk memikirkan apa yang terjadi pada Tianjuo. Namun karena Qin yang berbicara, Penatua Yehe pun tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Oke, aku akan mengaturnya sekarang, kata Penatua Yehe. Dia pun turun dan memberi perintah. Selanjutnya kemudian di langit malam sepanjang hari di Tianjuo, rangkaian cahaya yang luas muncul. Itu menyebar langsung dan langsung menyelimuti seluruh camp Tianjuo ini. Apa yang telah terjadi? Di seluruh Tianjuo camp ini, para ahli di camp Tianjuo nampak merasakan bahwa kekuatan kegelapan yang menyelimuti mereka sebelumnya telah menghilang. Namun kemudian saat ini itu diselimuti oleh formasi yang menakutkan lagi, dan mereka semua panik. Karena mereka juga merasakan raungan dahsyat dari gunung vulkan sebelumnya. Aura pertarungan semacam itu jelas dari ahli teratas tingkat yang mulia tertinggi. Mungkinkah musuh kuat datang menyerang Tianjuo? Banyak orang pun panik. Lihat semuanya. Namun pada saat ini suara melesat. Penatua Yehe dan orang kuat lainnya langsung muncul di langit satu demi satu. Mereka semua melayang di atas camp Tianjuo. Dan begitu Penatua Yehe dan yang lainnya muncul, mereka segera menarik perhatian semua orang. Semuanya, sebelumnya saya diserang oleh klan iblis yang kuat. Dan sekarang orang kuat iblis itu telah saya selesaikan. Tetapi untuk alasan keamanan, camp Tianjuo ini akan ditutup sementara. Dan tidak akan ada satu orang pun yang bisa meninggalkan camp ini. Jangan berkomunikasi dengan dunia luar. Saya tidak akan membukanya lagi sampai semua masalah ini selesai, kata Penatua Yehe. Dia tentu saja tidak akan mengatakan bahwa Penatua Gusu adalah mata-mata dari ras iblis, karena ini akan menimbulkan kekhawatiran dan sensasi semua orang. Setelah suara Penatua Yehe itu turun, seluruh camp langsung mendidih. Benar saja, ada penyerang dari ras iblis. Dan kekuatan kegelapan yang mengerikan yang sebelumnya mereka rasakan seharusnya adalah apa yang dikatakan oleh Master ras iblis itu. Namun untungnya Master ras iblis itu dihadang oleh Penatua Yehe dan yang lainnya. Kalau tidak, mereka pasti akan berada dalam masalah. Setelah camp Tianjuo dihancurkan oleh iblis yang kuat, para murid di camp Tianjuo takutnya mereka juga tidak akan bisa melarikan diri. Setelah menutup seluruh camp dan juga mengatur semuanya, segera Penatua Yehe dan sekelompok orang langsung kembali ke aula. Penatua Yehe telah bekerja keras, kata Qin seraya memandang para penatua dan orang kuat lainnya di lapangan. Tapi tolong juga untuk para penatua dan teman-teman semua jangan tinggalkan camp Tianjuo setengah langkah pun, kata Qin. Begitu pernyataan ini keluar, semua penatua yang hadir pun langsung merubah ekspresinya. Qin, apa maksudmu? Seorang penatua berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak apa-apa untuk memblokir murid lainnya. Tetapi apa artinya untuk mencegah mereka keluar? Jangan salah paham, para penatua. Aku hanya takut berita di sini akan tersebar. Kalian semua juga telah melihatnya. Yang Mulia Peng Hui dan Penatua Gusu berkoalisi dengan klan iblis dan telah mengirimkan beberapa berita. Di saat Anda keluar, Anda harus bertemu pihak lain di tempat lama. Jika seseorang tidak sengaja membocorkan berita tersebut, begitu iblis mendapat berita tersebut, itu tidak akan dihindari bahwa mereka akan mengirim seorang master untuk menyelamatkan Penatua Gusu. Siapa yang dapat memikul tanggung jawab ini? Kata Qin. Apakah saudara Qin berpikir kami akan menyampaikan berita ini? Itu konyol. Seorang penatua menus dingin. Kita semua adalah penatua dari Tianjuo. Bagaimana kita bisa melakukan hal seperti itu? Bisakah Anda menjamin tidak ada mata-mata lain di sini? Terlebih lagi, Penatua Gusu juga merupakan penatua Tianjuo. Tetapi dia juga mengkhianati Tianjuo, kata Qin yang mendengus. Apa maksudmu? Beberapa penatua pun merubah ekspresinya. Apakah maksud Qin adalah mereka juga mata-mata? Baiklah, kata Penatua Yehe. Dia datang untuk menengahi. Apa yang dikatakan Qin bukanlah tidak masuk akal. Sekarang Penatua Gusu telah ditangkap. Klan iblis belum menerima kabar apapun. Jika berita ini keluar di tengah-tengah, maka akan menimbulkan masalah. Jadi sebelum master level tinggi tiba di sini, kita harus tetap di sini sekarang, kata Penatua Yehe. Dia berbicara. Dan karena Penatua Yehe telah angkat bicara, oleh karena itu para penatua pun tidak ada yang berani berbicara lagi. Akan tetapi walaupun begitu, ekspresi mereka masih sedikit marah.